Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizna Hanum Hiraatul Azim dari program studi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 050101200025. Saya di sini karena akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Kaidah Fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Hadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis sedikit terkait pengaplikasian dari Kaidah Fikih terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 terkait donor air susu ibu atau istirda. ASI atau air susu ibu itu merupakan makanan pokok dari bayi yang baru lahir. Misalnya nih, bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan itu pastinya sangat butuh untuk mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Kenapa? Karena ASI sendiri itu merupakan gizi yang sudah cukuplah untuk bayi itu, dan pastinya ibu itu ingin menyusui anaknya secara langsung. Tetapi tidak semua orang, tidak semua ibu itu bisa untuk menyusui anaknya secara langsung. Kenapa? Karena ada kemungkinan ibu itu juga mengalami sakit, atau mungkin saat pandemi ini, saat banyak tuh orang-orang yang meninggal dunia, banyak yang sakit, dan pastinya itu tidak sedikit juga ibu hamil yang juga meninggal dunia karena virus COVID-19 ini. Kalau ibunya meninggal itu gimana terus? Nah, pastinya ada segelintir orang yang berpikiran, kalau donor ASI gimana? Apakah boleh? Terutama untuk umat muslim. Apakah diperbolehkan dalam agama? Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya donor ASI itu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Ada kemungkinan bayi yang sepersusuan menyusu dengan ibu yang sama itu menjadi satu nasab. Gimana pendapat dari Fatwa MUI itu terkait donor ASI ini? Nah, dalam Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 ini, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa donor ASI itu diperbolehkan. Tetapi, kok bisa? Kenapa kok Fatwa MUI membolehkan? Nah, itu kita juga bingung kan pastinya. Kita juga bingung. Padahal ada kemungkinan nanti kalau si bayi, misalnya ya, si bayi itu menyusu dengan ibu yang sama, laki-laki, dan si ibu ini ternyata punya anak perempuan. Nah, si bayi laki-laki ini ibunya udah meninggal, terus habis itu dia dikasih donor ASI oleh, kita sebut saja si A, ibu A. Ibu A ini memberikan donor ASInya kepada bayi B, yang kemudian ibu ini juga mempunyai anak, bayi perempuan, bayi C. Nah, itu gimana? Nanti kalau udah dewasa, pasti anak laki-laki ini juga memerlukan jodoh, juga memerlukan wanita lain yang akan dijadikan istrinya. Kalau kayak gitu ceritanya, itu nanti pasti susah. Soalnya kenapa? Karena dia juga satu nasab. Nah, di sini kita akan masuk pada pengaplikasian kaidah fikih terhadap fenomena donor air susu ibu atau istirglo tersebut terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita akan melihat kaidah pertama yang telah disebutkan oleh Fatwa MUI. Sebenarnya di Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 itu ada 3 kaidah yang digunakan. Tetapi menurut saya hanya 2 kaidah yang sesuai dengan pengaplikasian donor air susu ini. Jadi saya hanya mengambil 2 atau menjelaskan 2 kaidah saja. Baik, yang pertama yakni kaidah lil wasail hukmul maqasid. Nah, bagaimana artikel ini berhubungan dengan kaidah tersebut? Baik,
Yang pertama, kita lihat makosidnya dulu. Makosidnya apa? Makosid itu adalah tujuan. Jadi, tujuan dari donor air susu ibu itu bagaimana? Nah, tujuan sebenarnya dari donor air susu ibu ini itu untuk menyelamatkan nyawa bayi. Nyawa si bayi yang tidak bisa atau tidak mendapat sama sekali air susu ibu yang melahirkannya. Jadi si bayi ini kemungkinan pada saat lahir ibunya itu meninggal dunia, atau ibunya terserang penyakit atau terserang virus lainnya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini kan pastinya banyak ibu yang melahirkan itu ya ada yang meninggal, ada yang sakit. Jadi gak bisa semuanya itu memberikan donor air susu ibu. Makosid dari fenomena ini yakni menyelamatkan nyawa si bayi. Kemudian kita lanjut ke wasailnya. Nah, kita ketahui wasail itu merupakan perantara. Jadi jika kita lihat hukum dari donor ASI, sebenarnya itu haram atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena itu tadi, ditakutkan akan menjadi satu nasab karena sepersusuan. Jadinya sulitlah untuk si bayi nanti untuk kedepannya mencari jodoh. Kemudian perantaranya itu sebenarnya apa? Wasailnya itu apa? Bagaimana? Nah, wasailnya kan sudah kita ketahui bahwa dari makosid tadi itu ya untuk menyelamatkan nyawa si bayi. Jadi ya wasailnya itu ya perantaranya itu ya membantu si bayi-bayi ini yang tidak memiliki ibu karena ibunya sudah meninggal dunia ataupun ibunya sakit, itu untuk mereka tetap mendapatkan kehidupan yang layak lah. Karena kenapa? Takutnya nanti kalau si bayi ini hanya dikasih susu formula, ya jatuhnya nanti si bayi ini kesehatannya akan kurang. Kenapa kok bisa begitu? Karena setelah saya baca-baca, banyak bayi yang tidak mendapatkan air susu ibu itu secara langsung atau hanya dikasih susu formula saja, itu dia bisa sakit diare karena yang dia butuhkan sebenarnya kan ASI. ASI itu kan udah ada gizi-gizinya. Nah, dia diare akhirnya meninggal dunia. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya itu dari penerapan lil wasail hukmul makosid ini ya bagaimana tujuan dari donor air susu ibu itu menjadi hukum, menjadi sebuah hukum seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke kaidah yang kedua, yakni tasruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, yang artinya tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Jadi, jika kita bicara tentang fenomena tadi, sebenarnya tasruful imam atau tindakan seorang pemimpin itu ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang, yakni peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya, atau ibu kandung yang tidak dapat atau meninggal dunia, itu dia bisa mencari donor ASI untuk anaknya. Jadi yang mencari keluarganya ya, kalau ibunya udah meninggal tadi. Nah, jadi ketika pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan pemerintah, jadi ya si pemerintah ini, pemimpin ini telah mengambil suatu tindakan untuk menyelamatkan nyawa si bayi ini tadi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke ala ra'iyah manutun, yakni rakyat. Rakyat itu bergantung. Nah, rakyat itu bergantung kepada pemimpinnya. Bagaimana keputusan pemimpinnya itu untuk kebaikan seluruh rakyat. Keputusan pemerintah, keputusan pemimpin itu sangat
digantungkan. Rakyat itu bergantung kepada keputusan pemerintah tersebut. Nah, jadi bagaimana keputusan pemerintah dalam mengambil fenomena atau menanggapi fenomena donor air susu ibu ini. Jadi si pemimpin ini jika ia mengharamkan tentang donor ASI, maka ya otomatis si pemerintah ini juga membunuh beberapa nyawa bayi yang kemungkinan lahir itu tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ibu. Oke, selanjutnya yakni maslahah, tidak memiliki bahaya. Selagi keputusan pemimpin itu yang rakyat itu bergantung banget sama keputusan pemimpin itu, maka maslahatnya itu harus tidak memiliki bahaya. Seperti ya pemerintah tadi sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2012 terkait pembolehan donor ASI asalkan ibu kandung itu tidak dapat memberikan ASI secara langsung ataupun ibu kandung itu telah meninggal. Jadi pemerintah telah benar mengambil keputusan. Ini kan tidak membahayakan bagi orang lain. Nah, sampai kita pada kesimpulan. Apa kesimpulan yang akan saya ambil? Jadi, dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2013 terkait donor air susu ibu atau istirdo tersebut, yang mana Majelis Ulama Indonesia telah memperbolehkan untuk dilakukannya donor ASI, dan hal tersebut juga telah dikaji dengan kaidah fikih, karena saya hanya fokus pada pengaplikasian kaidah fikihnya. Sebenarnya juga ada dari Al-Quran, dari hadis-hadis itu banyak, tapi saya akan lebih memilih untuk fokus kepada kaidah fikihnya. Jadi tadi kita juga menggunakan kaidah lil wasail hukmul maqasid sama tasruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.